Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan selalu mengingatkan terutama kepada diri khatib sendiri dan untuk kita semua bahwa hendaknya kita selalu berupaya dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dengan cara bertakwa. Takwa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita selalu berusaha dalam setiap detik waktu hidup dan napas kita, agar kita selalu untuk menjalankan perintah-perintah Allah, serta kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita dan istri-istri kita daripada dosa-dosa dan kemaksiatan, dan kita selalu berusaha untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa ataupun kesalahan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi umat Islam sekarang ini, umat Islam di akhir zaman. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang panjang tersebut bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hampir saja bangsa-bangsa atau umat atau orang-orang kafir memangsa kalian atau memangsa umat Islam sebagaimana orang-orang yang lapar menghadapi meja makan yang penuh dengan hidangan makanan. Perhatikan, mari kita perhatikan baik-baik hadis yang Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa hari ini 14 abad lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
bahwa kita umat Islam ini seperti halnya hidangan yang siap dimakan dan siap disantap oleh bangsa-bangsa kafir. Seorang sahabat bertanya pada waktu itu, sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, apakah kami pada saat itu berjumlah sedikit? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan jumlah kita kaum muslimin pada saat itu banyak, dan banyaknya itu Rasulullah gambarkan seperti banyaknya seperti buih di lautan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian, dari dada-dada orang-orang kafir, dan Allah akan mencampakkan, akan meletakkan satu penyakit kepada hati-hati kaum muslimin, kepada hati-hati umat Islam, yaitu penyakit al-wahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut." Al-wahan itu, kata Rasulullah, adalah penyakit yang dalam diri kaum muslimin itu sudah lebih cinta kepada dunia dan takut akan mati. Hadis ini sekarang sudah mulai terbukti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh benar apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dan sekarang ini kita sudah hidup di akhir zaman dan sudah mulai nampak apa-apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Kita lihat bagaimana umat Islam selalu terzolimi. Kita lihat bagaimana kaum muslimin yang ada di Rohingya, daerah Myanmar atau perbatasan India, yang hidup mereka terlunta-lunta akibat daripada pemerintah kafir yang tidak mengakui mereka sebagai bangsa atau masyarakat atau rakyat di wilayah tersebut. Sehingga kaum muslimin saudara-saudara kita Rohingya, mereka harus pergi mencari tempat tinggal ke belahan-belahan dunia, dan sudah tersebar di dunia maya bahwa mereka pun datang ke Indonesia. Kaum muslimin, hendaklah kita mengambil pelajaran. Lihat lagi bagaimana kaum muslimin yang berada di Irak 20 tahun lebih, bagaimana orang-orang kafir Amerika menjajah bangsa kaum muslimin di Irak, sehingga yang terjadi sekarang bahkan pertumpahan darah antar sesama kaum muslimin di sana. Akibat apa? Akibat daripada musuh-musuh Islam itu sudah dicabut rasa takut, sehingga mereka berani kepada kita kaum muslimin. Lihat lagi kaum muslimin yang di Yaman, kaum muslimin yang di Suriah, dan yang terakhir kita lihat bagaimana dunia sekarang sedang menangis. Kaum muslimin di Palestina sedang dibantai oleh Zionis Yahudi, dan tentunya benar
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas, bahwa ternyata kaum muslimin sudah dihinggapi rasa atau penyakit al-wahan, sementara orang-orang kafir dicabut rasa takutnya oleh Allah sehingga mereka berani kepada kaum muslimin. Wa na'udzubillah, kaum muslimin sidang Jumat, mari kita ambil pelajaran bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan perang 1 bulan sebelum pasukan perang tersebut akan berjalan, Allah campakkan rasa takut di hati-hati orang-orang kafir, sehingga ketika berperang kaum muslimin selalu menang. Khalid bin Walid, salah satu panglima perang di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, ketika itu pada waktu perang dengan Romawi, pada saat itu Kaisar Heraklius lari pontang-panting karena pasukan mereka kalah. Dan pada saat itu dia bertanya, ketika kekalahan terjadi kepada mereka, dia bertanya kepada pasukannya yang tersisa, bagaimana bisa pasukan kita yang lebih banyak namun kita yang kalah menghadapi kaum muslimin atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu peperangan dikomandoi oleh Khalid bin Walid, pedang Allah. Para pengawalnya atau orang-orang yang selamat, orang-orang kafir yang selamat pada saat itu menceritakan bahwa pasukan kaum muslimin ternyata malam-malam mereka isi dengan ibadah kepada Allah, dan siang-siang mereka isi dengan kebaikan-kebaikan, ibadah, takwa kepada Allah, tidak menzalimi orang lain, memberi hak yang orang lain mendapat haknya diberikan. Tapi terbalik, sementara orang-orang kafir, pasukan-pasukan kafir, mereka ketika sebelum berhadapan dengan orang-orang muslim dalam kancah peperangan, mereka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Mereka melakukan mabuk-mabukan, mereka melakukan hal-hal kemaksiatan, sehingga nampak bahwa Rasulullah sudah menggambarkan bahwa hari ini suasana sedang terbalik. Maka apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis di atas yang menjelaskan tentang penyakit al-wahan yang sudah mulai menjangkiti hati-hati kaum muslimin di belahan-belahan dunia. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri-diri kita, dan jangan sampai terjadi di kampung-kampung kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar jangan sampai penyakit al-wahan itu terjadi pada diri-diri kita? Wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit al-wahan ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan jawaban agar jangan sampai kita termasuk atau kita terjangkiti penyakit al-wahan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menjawab, memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar jangan sampai kita terjangkit penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 hal di dalam surat Al-Asr. Ini adalah jalan keluar dari penyakit al-wahan, salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, orang-orang yang saling menasehati di dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang sabar di dalam menjalani 3 hal di atas. Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar yang Allah berikan kepada kita lewat kitabullah. Allah berikan jalan keluar agar jangan sampai kita terjangkiti penyakit al-wahan. Yang pertama, beriman. Illal ladzina amanu, beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar iman dari ucapan, bukan hanya sekedar iman dari kartu tanda penduduk, bukan hanya sekedar beriman ikut-ikutan. Orang ikut melakukan kegiatan ibadah, kita juga ikut, tapi kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, apa ibadah yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, dengan beriman kita wajib untuk berilmu. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Salah satu bentuk amal soleh yaitu dengan mendatangi masjid, sholat 5 waktu. Jangan pernah, apalagi seorang laki-laki, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Dan tentunya amal soleh ini sangat banyak. Dan yang paling penting bagi kita adalah belajar untuk tahu apa bentuk-bentuk amal soleh yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Apa bentuk amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah saling nasihat menasehati. Ini terkadang bentuk nasihat menasehati untuk kebaikan dan takwa sudah mulai luntur. Nasihat menasehati yang paling penting adalah di dalam keluarga kita. Seorang suami perlu untuk menasehati keluarganya, terutama anak-anak dan istri-istrinya, agar mereka menutup aurat misalnya, dan juga melakukan hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan takwa. Kemudian bagi yang memiliki pangkat dan jabatan, hendaklah juga memberikan nasihat kebaikan kepada masyarakatnya, dan juga orang-orang tua, para ulama, alim, cendekiawan, hendaknya juga saling nasihat menasehati untuk kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hendaklah kita bersabar dalam beriman kepada Allah, bersabar dalam beramal kebaikan, kemudian bersabar untuk melakukan nasihat menasehati kepada keluarga dan untuk kaum muslimin. 4 hal ini insyaallah semoga menjadi jalan keluar agar jangan sampai kita terjangkit penyakit yang Rasulullah gambarkan di akhir zaman dengan penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Wa'aliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kali ini khatib akan memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan bahwa di akhir zaman ini kaum muslimin digambarkan oleh Rasulullah seperti hidangan yang siap disantap atau dimakan oleh orang-orang kafir. Pada saat itu kondisi kita seperti buih di lautan. Itu menggambarkan, Rasulullah menggambarkan bagaimana banyaknya kaum muslimin, tapi kita tertindas. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi ternyata bukan karena masalah kita yang banyak, tapi ternyata kualitas kita yang rendah, kualitas keimanan kita yang rendah. Hal ini terjadi karena adanya penyakit al-wahan, sementara musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam itu dicabut oleh Allah rasa takutnya kepada kaum muslimin. Akan tetapi di hati kaum muslimin dicampakkan penyakit al-wahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita untuk tahu apa itu penyakit al-wahan. Al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan adalah terlalu cinta dengan dunia, akan tetapi takut akan kematian. Bagaimana jalan keluar? Hendaklah kita mencari tahu bagaimana cara jalan keluar agar jangan sampai kita terjangkit penyakit al-wahan. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar di dalam surat Al-Asr. Hendaknya kita beriman kepada Allah dengan berilmu. Untuk beriman kepada Allah hendaknya seorang berilmu. Kemudian hendaklah kita yang kedua beramal soleh. Kemudian yang ketiga hendaklah kita saling nasihat menasihati. Kemudian yang keempat hendaklah kita sabar. Sabar dalam beriman kepada Allah, sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam beribadah. Kemudian sabar di dalam nasihat menasihati untuk kebaikan dan takwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina ithran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.